Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratin mustaqim liyakuna min ahlil jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra mudzakaran bidzalik. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi ajma'in wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat syahad. Dengan kesemua nikmat itulah kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Hadirin, melalui mimbar Jumat ini pula khatib ingin berwasiat kepada para jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Istiqomah kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa kepada Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi dan mendapatkan ridho darinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, kita semua bersama-sama merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 199, yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Sadaqallahul azim.
Kata Allah, wahai Muhammad, ambillah maaf, maka jadilah engkau pemaaf, dan perintahkanlah kepada umatmu untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wa'mur bil urfi, dan menghindarlah, berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Wa'arid anil jahil. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam beberapa kitab tafsir para ulama menjelaskan tentang ayat ini. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ma hadza ya Jibril?" Ini ayat maksudnya apa wahai Jibril? Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam. Maka kemudian Jibril pun naik menghadap dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Jibril pun turun kembali menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa maksud ayat ini. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, "Anta'fu man salamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka." Wahai Muhammad, di dalam ayat ini Allah berpesan kepadamu. Allah menghendaki engkau memaafkan orang-orang yang menzalimi kamu. Siapapun orang yang menzalimi kamu, maka maafkanlah dia. Pesan Allah yang kedua, wa tu'tiya man haramaka. Jika engkau ingin memberikan sesuatu, maka berikanlah kepada semua orang, jangan pandang bulu dalam hal memberi. Siapapun yang ingin kita beri, sekalipun dia pernah menzalimi kita, maka berikanlah kepada semua orang, meskipun si fulan dulu pernah menzalimi saya dalam saya berbisnis sehingga gagal bisnis saya. Tidak boleh. Jika kau berniat ingin memberi, maka berikanlah kepada semua orang tanpa pandang bulu atau pilih kasih. Yang ketiga, ya Muhammad, wa tasila man qata'aka. Sambungkanlah tali silaturahim kepada orang-orang yang pernah memutuskan tali persaudaraan denganmu. Demikianlah Jibril menyampaikan pesan Allah yang ia dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam pemahaman yang lebih luas, dalam kesempatan yang begitu mudah yang kita dapat dari para ulama, maksud ayat ini, kata para ulama, hendaknya hayat ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi kita ini memiliki amanah, mempunyai tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Apakah kita itu sebagai pemimpin rumah tangga, atau kita pemimpin diri sendiri? Maka pesan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan juga perintah kepada kita umatnya, dan merupakan juga sebagai prinsip hidup dalam kehidupan kita mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pemimpin. Maka pesan Allah yang pertama adalah huzil afwa, jadilah engkau pemaaf.
Kalau kita berhidup sosialisasi dengan masyarakat, tidak pernah lepas kita dari kesalahan. Kalau kita punya salah, maka mintalah maaf. Kalau ada orang yang salah meminta maaf kepada kita, maka maafkanlah. Sifat mental semacam ini haruslah kita miliki. Karakter pemaaf harus ada di dalam pribadi kita masing-masing. Karena ini penting. Kalau sebaliknya, kita orang yang senantiasa menolak ketika kita tidak suka memaafkan kesalahan orang lain, maka ini berarti orang pendendam. Dan dendam itu adalah suatu penyakit. Siapa orang yang menyimpan dendam di dalam dirinya, maka ia sedang mendalamkan di dalam dirinya penyakit yang harus dikeluarkan dari dalam dirinya, yaitu penyakit hasad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kata maaf adalah ciri-ciri dari seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf ini kita bisa lihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah ataupun tidak? Maka ciri-ciri ini bisa kita lihat di dalam pribadi kita. Sejauh mana kita mampu menahan dan mengendalikan marah kita. Di dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah berfirman, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita bisa melihat diri kita ini bertakwa atau tidak. Ada tanda-tandanya. Sejauh mana kita mampu mengendalikan amarah kita. Semakin mampu kita mengendalikan amarah kita, maka kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita ada tanda-tanda kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya mampu menahan marah saja, namun ayat ini disambung dengan wal afina 'anil nas. Ia pun senang, suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan perbuatan inilah yang disukai Allah. Maka Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah pesan Allah yang pertama, khuzil afwa, jadilah engkau orang pemaaf. Pesan Allah yang kedua, wa'mur bil urfi, wahai Muhammad, perintahlah kepada umatmu senantiasa berbuat kebaikan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, perintah ini merupakan perintah kepada kita umat. Maka jadilah kita seorang yang senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun, kepada siapapun, dimanapun kita berada, sebarkanlah kebaikan itu. Ketika kita berada di rumah tangga kita, di rumah kita, maka tebarkan kebaikan itu kepada keluarga kita. Ketika kita berada di masjid, maka tebarkanlah kebaikan itu kepada para jamaah kita. Ketika kita berada di tengah masyarakat, maka tebarkanlah kebaikan itu kepada tetangga-tetangga kita, kerabat dekat kita, berada di kantor, dimanapun kita berada, tebarkanlah kebaikan itu. Karena sikap mental semacam ini adalah suatu sikap mental yang terbaik sebagai hamba Allah. Dimanapun kita berada, hendaknya selalu menebarkan kebaikan-kebaikan sebagai perintah Allah kepada Nabi, dan juga merupakan perintah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menjadi orang yang senantiasa menebarkan kebaikan, maka dimanapun kita berada, ketika kita mendatangi keluarga kita, keluarga senang dengan kepulangan kita, karena kita senantiasa berbuat baik di dalam rumah tangga kita.
Ketika kita berada di dalam masjid, jamaah senang dengan kehadiran kita karena senantiasa orang ini berbuat kebaikan. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, masyarakat senang dengan kehadiran kita. Dan sangat berbanding terbalik jika ada orang yang senantiasa berbuat gaduh, hobinya hanya menceritakan aib orang lain, suka memfitnah orang lain, maka orang seperti ini tidak diinginkan kehadirannya oleh rekan-rekan. Maka perintah Allah kepada Nabi dan juga merupakan perintah kepada kita, jadilah orang yang senantiasa menebarkan kebaikan kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Ini perintah Allah, wa'mur bil urfi. Yang ketiga, perintah Allah kepada kita, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Kata bodoh di sini bukanlah orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, bukanlah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Namun kata bodoh di sini adalah orang yang lalai atas tauhid dan akidah yang telah diberikan kepada. Di dalam Al-Quran Allah telah melarang sesuatu untuk dilakukan, dan Allah pun memerintahkan sesuatu untuk diibadahi. Namun orang-orang bodoh ini ketika diperintahkan oleh Allah mereka lalai, ketika dilarang oleh Allah mereka lakukan. Banyak kita lihat masyarakat di tengah-tengah kota, mereka menjadi bodoh ketika Allah perintahkan untuknya untuk beribadah sholat, mereka lalai. Ketika Allah melarang baginya, jangan kau konsumsi minuman keras, jangan kau konsumsi narkoba, namun mereka dengan sengaja mengkonsumsinya, sehingga mereka menjadi orang yang tidak ingat apa-apa. Setelah mereka mengkonsumsi, maka mereka menjadi orang yang bodoh. Mereka tidak ingat lagi siapa dirinya, bahkan mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika mereka dalam kebodohan, maka mereka mengatakan apa yang ia buat dalam kesalahan ia melakukan. Dia mengatakan bahwa itu perbuatannya benar. Dia tidak merasa salah ketika ia berkata salah, ia mengaku perkataannya benar karena dalam kondisi kebodohan yang ia lakukan. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk menghindar, berpaling dari orang-orang bodoh ini. Sebagai hamba Allah memiliki ciri-ciri yang Allah katakan di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Ibadullahi Rahman, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah itu ciri-cirinya adalah allazina yamsuna alal ardi hauna. Ciri-ciri hamba Allah yang baik itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Artinya dia berjalan dimanapun ia selalu beramah tamah dengan orang lain. Dan ciri keduanya kata Allah, wa iza khatabahumul jahilun, ketika engkau dihina oleh orang-orang bodoh, ia menjawabnya dengan qalu salam. Ia balas dengan keselamatan, salam, kata-kata yang baik, bukan membalas dengan kata-kata yang hina. Inilah ayat yang Allah turunkan di dalam surat Al-A'raf ayat 199 menjadi pegangan hidup kita berakhlak baik di tengah masyarakat. Pertama, jadilah kita seorang pemaaf. Yang kedua, senantiasa berbuat baik dimanapun kita berada dengan siapapun. Yang ketiga, bersabarlah ketika kita menghadapi orang-orang yang bodoh. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai makmum, sebagai jemaah. Wabil khusus kepada diri saya pribadi,
Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita mudah melakukan semua apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi, yang juga merupakan perintah Allah kepada kita umatnya. Habib, mudah-mudahan semua ini kita diringankan Allah untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur